Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang bukannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal lain yang berhubungan, misalkan soal PPG, tes ujian semester, tes CPNS, dan lain sebagainya. Sekarang ini kita sampai soal nomor ini ya, dan soal ini merupakan soal yang berhubungan dengan PLC lagi. Timer pada sebuah PLC digunakan sebagai pengatur waktu kerja rangkaian yang dikendalikannya. Timer dapat difungsikan sebagai off delay dan on delay. Yang dimaksud dengan on delay adalah menunda waktu on. Ini jawabannya A. Bukan yang off. Ini menjalankan delay. Ini juga enggak. Jadi begini. Ketika ada suatu lampu gitu toh, lampu gitu ya. Ketika ada suatu tombol gitu ini yang masuk ke PLC, kemudian ada delay. Nah, ketika ini dua-duanya masuk PLC, maka yang terjadi adalah kita bisa memprogram. Ini mau ditekan nyala, ditekan baru kemudian 1 detik kemudian nyala, atau ditekan malah dia kedip-kedip, atau ditekan yang awalnya nyala baru mati kemudian. Misalkan seperti itu. Maka yang dimaksud timer on delay adalah ketika ini tekan, setting timer dikasih 1 detik ya, 1 detik kemudian baru menyala. Itulah yang disebut sebagai menunda waktu on atau on delay. Begitu. Kalau waktu off sebaliknya, dia dari posisi nyala ditekan 1 detik kemudian baru dia akan mati lampunya. Begitu. Berikutnya fungsi T2 pada gambar di bawah ini adalah T2 ini. Ini adalah udah ya. Ketika T2 ini I1 dinyalakan, maka ini 5 detik kemudian misalkan ya, maka ini akan menyala. Ini yang nyambung, Q2 akan nyala, T2 kemudian nyala, dia akan nyalain ini, kemudian Q3 akan menyala. Lah, T2 berarti fungsinya menyalakan Q3. Ini jawabannya A semua. Ini juga enggak mematikan. Yang mematikan Q2 adalah ini juga enggak ada. T2 juga mematikan Q2 juga. Kemudian memberi waktu Q3 menyala. Enggak salah, nyala dari awal. Untuk menyalakan Q3 dan Q2. Salah, ini Q2 yang nyalain T1. Untuk mematikan Q3. Enggak, ini enggak ada mematikannya. Jawaban yang paling tepat adalah menyalakan Q3 ini dan mematikan Q2. Ya kan? Ini matiin, ini nyalain. Jawabannya 2A dan B. Gitu. Berikutnya, langkah yang dilakukan untuk membebani output Q1 trainer PLC dengan metode 3 fase adalah, kalau metode 3 fase identik dengan yang namanya ada magnetic kontaktor. Menyambungkan dengan dua donor pada trainer. Salah ya, karena ketika langsung disambungkan trainer Zelio ke magnetic kontaktor, yang terjadi adalah magnetic kontaktor butuh, oh iya nggak masalah sih, tapi kalau langsung ke motor nggak tanpa magnetic kontaktor, maka kemampuan relay dari Q1 sampai Q8 di PLC kurang kuat sehingga nanti dimungkinkan bisa rusak. Yang berikutnya, menyambungkan terminal dengan fase output PLC dengan terminal A1 magnetic kontaktor dan A2 dengan sambung dengan netral. Terminal dengan fase A2 itu apa ya? Kita lanjut. Menyambung terminal dengan fase 1 dengan terminal A1 A2 disambung dengan fase. Jadi gini. Nah, kalau ini dianggap sebagai solenoid ya, atau nanti kontaktor, maka ini dihubungkan dengan Kia. Nah, yang dalam ini relay, maka kayak gini harus dihubungkan dengan sumber. Nah, terserah ini mau netral. Jadi A1 A2 itu posisinya di sini, A1 dan A2 ini harus terhubung. Lah dengan kayak gitu, maka
ini dihubungkan dengan A1 dan A2 dihubungkan dengan sumber A1 dan disambung dengan netral. V1 dan A2 disambung dengan fase. V1 A1 menanti kontaktor, A2 disambung dengan terminal ground, nyambung terminal tegangan fase output G1 dengan terminal A1, magnetic kontaktor A2 disambung dengan netral, kemudian kontak utama magnetic kontaktor digunakan untuk sebagai switch penghubung. Kelihatannya ini siapa yang paling paling jelas, paling banyak itu ya. Jadi dihubungkan ke, ada keterangan dihubungkan ke magnetic kontaktor, kemudian kontak utama magnetic kontaktor digunakan sebagai switch penghubung sumber ke nyuplai motor begitu. Berikutnya, fungsi dari komponen counter adalah pencacah. Kalau waktu itu timer memori ini mungkin bisa flag atau memori M of delay ini sebagai timer juga. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada soal bisa kirim di sini, semoga bisa kita bahas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.